ketemu waktu itu. Mengapa Anda mengambil langkah di luar dugaan? Dia mengatakan, Mas Amin, saya ini tetap kalau memang bisa dimanfaatkan, walaupun mungkin terkesan surganistik ya, yang dikatakan, saya tetap akan mengabdimu masih hidup, dia bilang gitu. Dan kalau sedang kelihatan imannya itu Mas, itu mungkin Kiai aja kalah, saya mungkin juga kalah. Dia pernah mengatakan, Mas Amin, ini ranch kuda saya ini tanah saya ini kan saya tinggal mati ngapain? Jadi betul-betul muncul itu watak religiositasnya. Sejak perhelatan 2004 sudah ikut kontestasi. 2004 gagal di konvensi Partai Golkar. 2009 jadi wakil presiden Bu Mega. 2014 head to head sama Pak Jokowi, demikian juga 2019. Masa dia mau ikut lagi Pak Amin, dan Pak Amin masih tetap mendukung begitu? Ya, saya belum pernah bertemu ya. Oh, belum pernah bertemu lagi ya. Ya, yang jelas Mas, saya ini manusia bebas. Saya tidak pernah menunjukkan harus ini. No. Itu sia-sia. Jadi pelajaran tauhid pertama itu jadilah manusia bebas. Takut kepada yang di atas. Jangan sampai kita jadi mental jongos, mental kacung, janganlah ya. Pak Amin, kalau ada 3 hal yang ingin saya bicara lagi, itu soal Perpu nanti, soal Capres 2024, dan soal Pak Prabowo. Nah, saya mau Pak Prabowo dulu. Kita tahu bahwa orang sudah berdarah-darah mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres 2 perhelatan terakhir, 2014-2019. Di 2019 di ujung setelah sengketa MK, tiba-tiba ada skenario sangat menarik. Walaupun kita pernah bicara Pak ya di pesawat, Pak Amin sudah membocorkan bahwa Pak Prabowo akan jadi Menhan. Tapi dari kacamata orang awam, ya termasuk yang belajar politik juga, kok aneh sekali. Ada calon presiden, head to head, lalu tiba-tiba terserap menjadi menterinya, dan sekarang posisi politiknya jadi in between, tidak jelas terhadap Gerindra tentunya pengaruhnya. Komentar Pak Amin? Ya memang kalau diukur selayang pandang seperti itu ya. Kalau lihat dulu Partai Demokrat itu Obama dan Hillary kan sangat keras ya. Kemudian Hillary juga jadi Menlu, Obama juga mau gitu ya. Mungkin tapi kan satu partai mereka. Iya sama saja, hampir sama ini. Indonesia ini kan pakai ukuran apapun juga saya kira sulit ya. Seperti tadi saya baca New York Times Mas ya. Jadi di negara didengkol demokrasi ya, Trump itu sudah menjadikan jaksa agung itu bawahnya gitu loh. Bagaimana mungkin ya? Kemudian semua langkah-langkah yang dilakukan oleh jaksa agung itu semua adalah ide gilanya Donald Trump itu loh ya. Jadi di Indonesia pun itu bisa juga loh. Kemudian aparat hukum itu tidak lagi menegakkan hukum ya, saya menjadi apotek juga bisa, siapa tahu ya. Nanti saya kena hate speech ini ya. Jadi itu Mas, jadi Pak Prabowo itu memang jadi gini milieu atau ekologi dia itu kan memang militer ya. Jadi ketika dia memang dirawari itu, kalau Menhan saya mau, yang lain nggak mau gitu. Nah, kemudian ketika jadi Menhan itu Menhan sungguhan, artinya dia tahu ilmunya, tahu what Menhan stands for ya. Nah, jadi di situ memang dia dapat intellectual gratification ya, saya kira. Ya. Nah memang saya juga ketemu waktu itu, mengapa Anda mengambil langkah di luar dugaan? Dia mengatakan, Mas Amin, saya ini
tetap kalau memang bisa dimanfaatkan ya, walaupun mungkin terkesan surganistik ya yang dikatakan, saya tetap akan mengabdi masih hidup, dia bilang gitu. Dan kalau sedang kelihatan imannya itu Mas, itu mungkin Kiai aja kalah, saya mungkin juga kalah. Dia pernah mengatakan, Mas Amin, ini ranch kuda saya ini tanah saya ini kan saya tinggal mati, ngapain? Jadi betul-betul muncul watak mungkin religiositasnya ya. Nah, tapi kemudian bagaimana sekarang ini saya nggak tahu ya. Tapi dalam polling ya dia masih 48%, Anies Baswedan masih 14 wallahu alam ya. Jelas kalau sudah mulai masa depan itu ada dalil mutlak dari Al-Qur'an ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, surat Luqman. Tidak ada manusia tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan nggak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi sekarang yang menariknya adalah Pak Amin ya, akhirnya kan kita bicara mengenai skenario yang bisa bolak-balik gitu. Apalagi ada presidensial threshold di mana kandidasi ini akan dimonopoli oleh dua kelompok besar. Sepertinya akan selalu begitu. Entah PAN bisa masuk kelompok besar atau tidak. Ada yang menyebutkan hampir pasti Pak Prabowo akan maju lagi di 2024 kalau pollingnya tetap nomor 1. Lalu kepentingan gerbong PDIP jangan-jangan menyorongkan Puan Maharani sebagai calon wakil presidennya. Tapi di sisi lain kelompok yang sekarang ini lebih dibela Pak Amin ya, katakanlah kelompok kanan. Itu barangkali ya mendorongnya orang lain, mungkin Anies Baswedan atau Sandi Uno gitu ya. Tiba-tiba yang berhadapan Prabowo melawan Anies Sandi gitu. Bagaimana dengan skenario ini Pak? Justru susah Mas, nggak pernah membeli teori seperti ini ya. Mutaati sesuatu yang masih 4 tahun lagi ini itu fluid. Jadi kan maaf ya. Jadi kan cepat sekali berubah gitu ya. Jadi bayangkan misalnya dulu ya, bagaimana kita ambil Anies Baswedan ya. Waktu menjelang Pilpres, dia tega mengatakan bahwa Pak Prabowo itu didukung oleh mafia. Kemudian bawa tasnya Pak Jokowi kemana-mana. Akhirnya jadi Mendiknas ya. Kemudian lantas setelah itu dia dikeluarkan oleh Pak Jokowi ya. Dia mengalahkan Ahok ya, ya. Nah kemudian Pak Anies Baswedan ini belum tentu nanti dia akan mengambil kekuatan kalau dia ingin jadi presiden, dia akan nyapres. Belum tentu dengan yang selama ini mendukung gitu. Nah, pun sekarang sudah mulai ada kontak-kontak dengan kelompok pendukung yang dulu nggak terbayangkan Mas ya. Tapi ini masih hearsay, masih kata orang ya. Saya belum cek betul ya. Nah, jadi ya bolehlah nanti itu pasangannya mungkin Mbak Puan, Mbak Pres, presiden gitu, apapun lah terserah. Mungkin juga ada skenario lain, saya nggak bisa mengatakan lah. Skenario lainnya itu seperti Mahathir Muhammad walaupun 90 tahun kan, apalagi Pak Amin baru 80 80 tahun. Tahun 2000 Mahathir kan lain ya. Tahun 2024 insya Allah Pak Amin 80 tahun kan. Iya Mas, saya tuh selalu berpikir regenerasi. Jadi dulu ketika masih muda, saya itu 1 bulan khutbah 3 kali. Ada ingatkan Pak Amin, kalau Anda terlalu sering khutbah, kapan mendengar gitu. Kalau ngomong terus, kapan mendengar gitu. Kemudian saya jadi 1 ya, sekali saja gitu. Nah sekarang saya khutbah di Yogyakarta ini setahun tinggal 8 kali gitu loh Mas. Tapi kalau bicara tentang regenerasi, orang kemudian mempermasalahkan Pak Prabowo juga yang masih punya intention ya, keinginan untuk maju lagi di 2024. Padahal sejak perhelatan 2004 sudah ikut kontestasi. 2004 gagal di konvensi Partai Golkar. 2009 jadi wakil presiden Bu Mega. 2014 head to head sama Pak Jokowi, demikian juga 2019. Masa dia mau ikut lagi Pak Amin, dan Pak Amin masih tetap mendukung begitu? Ya, saya belum pernah bertemu ya. Belum pernah bertemu lagi ya. Tapi yang jelas Mas, saya ini manusia bebas ya. Saya tidak pernah menghubungkan harus ini, no ya. Itu sia-sia. Jadi pelajaran tauhid pertama itu jadilah manusia bebas. Takut kepada yang di atas gitu. Kalau takut kepada, jangan sampai kita jadi mental jongos, mental kacung, janganlah ya. Jadi hidup itu enak itu kalau bebas. Ya.
Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan, oh. Dari hari